Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, deep down I know that you're here with me. Here with me. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari persiapkan hati untuk menyembah Tuhan. Inilah kerinduan setiap kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari kita nyanyikan dari awal lagu ini, katakan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sebab ini pengakuan setiap kami ya Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus.
akan setiap kami yang sukacitamu. Dengan segenap hati kami mau katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, menyembah-Mu Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besar. Penuhi kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu Tuhan. Katakan Yesus, sejauh langit
langit, bahkan lebih dalam dari lautan. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Mari penuhi setiap kami ya Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu ya Tuhan. Yes, Lord. Penuhi kami Tuhan, yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sukacita kami, Kaulah Tuhan kami, Kaulah Bapa kami. Haleluya, haleluya. Shalom, saya ucapkan bagi setiap kita, Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun kita berada. Orang yang mencari Tuhan akan hidup. Alkitab mencatat, dan Alkitab juga mencatat, carilah Tuhan, maka Tuhan berkenan, selama Tuhan berkenan ditemui. Saya percaya hari-hari ini dimanapun kita berada, kalau kita mencari Tuhan, beribadah mungkin lewat streaming, mungkin lewat live YouTube dan lain sebagainya,
Saudara, ketika hati kita memang punya kerinduan untuk beribadah mencari Tuhan, maka saya percaya saudara, Tuhan akan menjamah setiap kita. Tuhan akan hadir dalam kerinduan kita itu. Dan kalau Tuhan hadir, saya percaya ada hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan kebaikan, hal-hal yang indah yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Nah, pagi ini saya mau sharingkan firman Tuhan bagi setiap kita. Saudara, kita tahu bersama ada hal-hal yang sedang kita alami, yaitu satu keadaan yang kita nggak pernah pikirkan, yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Yaitu saudara, selama 3 bulan, ya kurang lebih 3 bulan, saudara, maka kita itu beribadahnya di rumah, kerjanya di rumah, belajarnya di rumah, dan lain sebagainya. Dan saudara, kita mulai melihat lewat keadaan ini ada dampak-dampak yang sedang terjadi hari-hari ini. Saudara, bukan hanya saudara tubuh secara sakit secara tubuh saja karena virus ini, tetapi saya lihat ada kesakitan yang lain, ada dampak-dampak yang lain, ekonomi saudara, dan lain sebagainya. Nah, menjadi pertanyaan sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini supaya kita mampu melewati setiap keadaan, setiap situasi, dan yang membuat kita saudara tetap sampai kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita miliki untuk melewati, menjalani hari-hari yang penuh dengan kesukaran ini? Sebelumnya saya mau ingatkan kita, Alkitab sudah mencatat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, itu mulai menceritakan pada hari-hari terakhir akan datang satu masa, yaitu masa yang sukar. Dan hari-hari yang kita lihat, bukan hanya di kota kita, bukan hanya di provinsi kita, bukan hanya di pulau kita, bukan hanya di bangsa kita, hampir seluruh dunia mengalami gelombang resesi ini, saudara. Nah, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7, Alkitab mencatat begini: kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, hari-hari ini apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang pertama, menjalani masa-masa yang sulit. Menjalani saudara masa-masa di mana saudara kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Alkitab mencatat yang harus kita lakukan yang pertama adalah harus menguasai diri kita. Mendisiplinkan diri kita supaya kita selalu mampu menguasai segala sesuatu di dalam kita. Apa pentingnya penguasaan diri? Lihat saudara, lewat masa-masa sulit, banyak orang akan memberontak, banyak orang akan bersungut-sungut, banyak orang akan ragu, bahkan banyak orang akan berubah sikap, banyak orang imannya akan goyah, banyak orang saudara akan melakukan hal-hal saudara ketika mengalami masa sulit, hal-hal saudara yang mungkin dia belum pernah lakukan sebelumnya, yang mungkin juga nggak berkenan kepada Tuhan. Nah, makanya Alkitab bilang kuasai diri kita. Artinya apa saudara? Apapun yang terjadi, maka kita itu menguasai diri kita, memutuskan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan larang, apa yang Tuhan tidak sukai dalam kehidupan kita. Kuasai diri kita supaya kita nggak memberontak. Kuasai diri kita supaya kita nggak bersungut-sungut. Kuasai diri kita supaya kita tetap yakin dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua saudara, Alkitab mencatat, waktu kita mau sampai kepada kesudahan segala sesuatunya, yaitu saya percaya hari-hari ini, maka Alkitab bilang yang kedua, saudara, kita ini harus jadi tenang. Saudara, kenapa pentingnya kita harus jadi tenang? Yesaya pasal yang ke-30 itu mencatat, dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Hari-hari di masa-masa yang sulit ini saudara, yang kita butuhkan kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk kita menjalani hari-hari kita. Makanya Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-7 mencatat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau kita sedang mengalami perkara-perkara masa-masa yang sulit, yang kita butuhkan kekuatan untuk apa? Karena kita akan menjalani, kita akan fight dengan masa sulit itu. Saudara,
Makanya Alkitab bilang, jadilah tenang. Supaya apa? Karena dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Kekuatan itu penting hari-hari ini. Kekuatan yang dari Tuhan itu penting. Makanya saudara, untuk mendapatkan kekuatan kita harus tenang. Kenapa mendapatkan kekuatan dari Tuhan harus tenang? Karena kata selanjutnya itu berkata apa saudara? Supaya kamu dapat berdoa. Artinya saya mendapatkan ini saudara, hari-hari ini. Kalau kita nggak tenang, kalau kita tergesa-gesa, maka sulit sekali untuk kita berdoa. Kalau kita sekarang saudara dalam keadaan yang gundah gulana, galau dan lain sebagainya, sulit sekali kita berdoa. Karena kita nggak tahu saudara, apa yang mau disampaikan. Kita nggak tahu bagaimana, apa yang harus dilakukan. Doa pun saudara jadi nggak bergairah. Saudara, hari-hari doa itu penting. Di masa-masa yang sukar gini, doa itu penting. Karena Yesus pernah berkata, atau kamu tidak mendapatkan apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, dalam prinsip doa, saudara, ketenangan itu sangat penting. Mengambil saudara pengaruh yang besar dalam doa, berkuasa atau tidaknya. Saudara, ketenangan itu penting hari-hari. Makanya hari-hari ini saudara, carilah Tuhan. Seperti lagu berkata bahwa kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan dan lain sebagainya. Bersama Tuhan, so kita dapat damai. Bersama Tuhan ada kekuatan walaupun hidup dalam tantangan. Karena saudara lihat, hari-hari ini masa-masa yang sulit itu terus berlaku. Tapi saya percaya satu hal. Orang yang berdoa, orang yang selalu hidupnya dalam ketenangan dan dia berdoa, orang yang bisa menguasai diri adalah orang yang akan dilindungi oleh Tuhan. Hari-hari ini saudara, yakinlah kepada Tuhan. Saya teringat dalam kisah ceritanya Abraham di dalam Kejadian pasal yang Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-4. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-4. Alkitab mencatat begini. Saudara, singkat ceritanya gini, Tuhan memanggil Abram pada waktu itu untuk saudara disuruh keluar dari Ur Kasdim. Saudara, Ur Kasdim adalah tempat di mana Abram tinggal bertumbuh, ada di zona aman dengan keluarga dan lain sebagainya. Semuanya sudah ada di sana. Saudara, tapi Tuhan berkata kepada Abram waktu Tuhan memanggil Abram bahwa Abram, tinggalkan Ur Kasdim, tinggalkan bapamu, tinggalkan keluargamu, tinggalkan semuanya. Terus saudara, pertanyaannya, mau kemana? Tuhan Alkitab cuma bilang begini saudara, di ayat yang pertama, tinggalkan semua itu dan berjalanlah pergi kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham ketika mendapat panggilan Tuhan, saudara keluar dari satu negeri, satu tempatnya, saudara disuruh pergi ke tempat saudara yang Abraham belum tahu. Saudara disuruh berjalan saudara tanpa saudara ada rincian. Saudara tanpa saudara Abraham belum tahu dia akan berjumpa dengan siapa saudara. Dia akan pergi ke satu tempat yang asing, berjumpa dengan orang asing. Nah pertanyaannya saudara, apa tujuan Tuhan membawa Abraham itu dari satu tempat, saudara, keluar dari satu zona, keluar dari satu kumpulan, keluar dari satu keadaan saudara, yang sudah nyaman, yang sudah baik, ke satu tempat di mana saudara Abraham belum pernah ada sebelumnya. Maka saya percaya saudara, tujuan Tuhan mengajari Abraham. Saudara, memang Tuhan punya janji, tapi saya bicara tentang aplikasi. Mengajari Abraham supaya Abraham itu punya ketergantungan dengan Tuhan. Ketika dibilang ke satu negeri
yang akan kutunjukkan. Kenapa Tuhan belum bilang di mana? Karena Tuhan mau melatih Abraham. Saudara, membawa Abraham melihat, saudara, karya-karya Tuhan dalam kehidupannya. Tapi untuk melihat karya Tuhan, Abraham itu harus punya ketergantungan dengan Tuhan. Nah, itulah hal yang terpenting. Kenapa? Karena dengar baik, karena Tuhan yang tahu kemana kita harus dituntun. Nah, kalau hari ini kita nggak kuasai diri, kalau hari ini kita nggak tenang, maka kita nggak akan mampu mendengar, kita nggak akan mampu melihat, kita nggak akan mampu yakin bahwa Tuhan sedang tuntun kita. Sekalipun di masa-masa yang sulit. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini kalau kita lihat, seakan-akan, saudara, tidak ada kepastian lagi di dunia. Waktu itu bilang pandemi ini cuma mungkin 1 bulan, prediksi bilang 2 bulan, prediksi bilang 3 bulan. Tetapi hari-hari ini, saudara, lihat, belum ada yang memastikan kapan ini berhenti. Saudara, tidak ada kepastian di dunia ini. Kenapa? Memang dunia itu nggak ada yang pasti, saudara. Bahkan yang sudah dipastikan aja oleh dunia, yang sudah dijanjikan aja, itu bisa berubah. Tapi Tuhan mengajarkan dan Tuhan mau membuktikan bahwa hanya dalam Tuhanlah ada kepastian. Oleh sebab itu hari-hari ini, saudara, kita harus tahu hanya dalam Tuhanlah ada kepastian. Nah, kalau dalam Tuhan ada kepastian, maka yang kita lakukan apa? Kita harus memulai melatih diri kita. Kita harus mulai mendisiplinkan diri dan hidup kita untuk apa? Untuk kita mulai meletakkan dan memposisikan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, ke dalam rencana Tuhan, seperti yang Abraham lakukan. Dia posisikan dirinya itu ada di posisi dia dalam tangan Tuhan, dia posisikan dirinya ada dalam rencana Tuhan. Maka apa yang terjadi? Maka segala janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan Abraham. Kalau kita pun hari-hari ini menjadi tenang, menguasai diri. Suruh kita berdoa, dalam doa kita meletakkan dasar yang benar, menempatkan diri kita dalam tangan Tuhan dan mengizinkan Tuhan menuntun kita karena hanya Tuhan yang tahu, saudara, kemana kita harus dituntun. Maka saya percaya hari-hari ini segala janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Kalau dunia tidak ada kepastian, bahkan dunia bisa berjanji, tapi belum tentu dia bisa menggenapi. Tapi dalam Tuhan ada kepastian. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan akan menggenapi setiap janjinya kepada kita. Oleh sebab itu, saudara, hari-hari ini, saudara, kita butuh yang namanya menjadi tenang. Kita butuh hari ini, saudara, yang namanya suruh mendisiplinkan diri kita supaya kita mampu menguasai segala sesuatu dan kita bisa berdoa sehingga mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan menemukan, ketoklah pintu akan dibuka. Yeremia 33 ayat 3 juga mencatat, berserulah kepadaku lewat doa. Saudara, terhubung dengan Tuhan, maka aku akan menjawab engkau. Bukan hanya menjawab, tapi aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak engkau pahami. Hari-hari ini, saudara, jangan biarkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang, saudara, tergesa-gesa. Karena orang yang tergesa-gesa, Amsal mencatat, akan salah langkah. Yang kedua, akan mengalami yang namanya kekurangan. Tetapi orang yang menjadi tenang dan percaya, terletak kekuatan Tuhan di sana. Saya berdoa lewat renungan singkat kita hari ini. Maka kita itu boleh terbangun kembali. Sehingga yang lemah boleh menjadi kekuat. Sehingga yang susah boleh terhibur. Karena ada satu, saudara, keyakinan iman yang muncul kembali lewat firman ini. Saya berdoa. Maka pemeliharaan Allah itu berkesinambungan dalam kehidupan kita. Saya berdoa hari-hari ini bahwa kita akan melihat
Tuhan menganugerahkan segala yang baik dalam kehidupan kita. Supaya saya percaya satu hal hari-hari ini, Tuhan di masa-masa sulit akan membedakan orang benar, orang fasik. Saya percaya hari-hari ini Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau menyembuhkan kita, Tuhan mau melakukan mujizat bagi kita, supaya kita memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Karena di luar sana banyak orang yang butuh mujizat, banyak orang butuh kesembuhan, banyak orang butuh saudara supaya dicukupkan. Maka kalau kita mengalami itu, kita saksikan itu, maka iman mereka bangkit dan mereka akan percaya kepada Tuhan. Dan kita saudara orang-orang yang berbuah di hadapan Tuhan. Doa saya hari ini, Tuhan Yesus akan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan, materaikan firman-Mu bagi kami. Tuhan, aku berdoa kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Tuhan yang punya kuasa atas segala sesuatunya. Oleh sebab itu kami berdoa, kami tundukkan hidup dan kehidupan kami dalam kuasa-Mu, dalam tangan-Mu, dalam kehendak-Mu. Berkati terus umat-umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, GBI, Gria. Biarlah Engkau juga Tuhan terus melakukan perkara-perkara yang besar. Sehingga kami boleh menceritakan kepada orang lain perkara-perkara yang besar yang kami terima dari Tuhan. Makasih Tuhan, berkati Pak Gembala kami, Bapak Pendeta Aguan, beserta ibu, beserta anak-anak. Berkati seluruh pengerja, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati kota dan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami menutup ibadah kami, dan biarlah Tuhan yang menyempurnakan berkat untuk kami terima. Mari Bapak Ibu, seluruh kekasih Tuhan, angkat kedua tangan kita, pandang Allah yang sanggup memberkati kita. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Sebab itu terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai, memberkati setiap kita. Mulai hari ini, besok, Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya yang sudah diberkati oleh Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.